Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan soleha. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dunia dan akhirat, mari kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 8, bagian 1 tentang Mari Hidup Sederhana. Hidup sederhana berarti hidup tidak berlebih-lebihan, tidak boros dan tidak kikir. Allah melarang hambanya untuk hidup berlebih-lebihan. Dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Berdasarkan ayat di atas, hidup sederhana juga bisa diartikan hidup hemat. Hemat bukan berarti kikir atau pelit ya anak-anak. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjalani hidup dengan sederhana dalam semua tindakan. Baik dalam hal makan, berpakaian, harta benda, digunakan secara wajar dan tidak berlebihan sesuai kebutuhan dan kemampuan kita. Sikap berlebihan merupakan sikap yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Hidup sederhana merupakan sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun Nabi Muhammad seorang Rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana, menghindari hidup mewah dan boros. Dalam riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan saat beliau terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Macam-macam kesederhanaan dalam hidup. Yang pertama, sederhana dalam kebutuhan berpakaian. Dari Mu'adz bin Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus disebabkan tawadu, sedangkan ia sebenarnya mampu, niscaya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk dan disuruh memilih jenis pakaian mana saja ia kehendaki untuk dikenakan." Hadis riwayat Tirmizi. Penerapan sederhana dalam berpakaian yaitu memakai pakaian yang sopan,
dan menutup aurat tidak bermewah-mewahan. Yang kedua, sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan. Allah berfirman, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Surat Al-A'raf ayat 31. Pola makan Rasulullah SAW sangat baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul menyatakan bahwa manusia hendaknya menjaga keseimbangan tubuhnya. Satu per tiga untuk makanan, 1/3 untuk udara, dan 1/3 untuk air. Jangan berlebihan dalam makan, karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Makanan dan minuman tidak harus mahal harganya, namun bernilai sehat dan bergizi. Makan dan minum berlebihan akan menimbulkan dampak terhadap perut, selain itu menimbulkan efek boros dan mubazir. 3. Sederhana dalam penampilan. Berpenampilan sederhana biasanya artinya tidak mencolok, maka ketika dilihat oleh orang lain, tidak bermewah-mewahan dan tidak menunjukkan kesombongan. Keuntungan memiliki hidup sederhana. Yang pertama, terhindar dari perbuatan ingkar. Dalam surat Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura." Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan. Syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan boros atau berlebih-lebihan termasuk saudara syaitan. Syaitan itu memiliki sifat ingkar kepada Allah. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Kesederhanaan mencerminkan sikap kerendahan hati orang yang beriman, selalu rendah hati dan menjauhkan dirinya dari sifat sombong. Yang ketiga, terhindar dari kejahatan. Orang yang tampil dalam kesederhanaan, tidak berlebihan, dan tidak menunjukkan kemewahan, akan terhindar dari niat jahat orang lain pada dirinya. Yang keempat, menjadi orang yang sangat bersyukur. Orang yang sederhana menunjukkan bahwa dia selalu memanfaatkan anugerah dari Allah dengan sebaik-baiknya, merasa cukup dan selalu bersyukur atas keadaan apapun. Dengan bersyukur membuat hidup kita menjadi bahagia. Anak-anak, ayo kita hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara membiasakan makan dan minum tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya, sisanya ditabung ya, dan membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Hidup sederhana harus kita lakukan sejak dini. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka akan muncul sifat boros dan ini akan berlanjut di hari tua nanti. Bahayanya, jika sifat boros tidak dapat dipenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, dan mengambil barang orang lain dengan menghalalkan segala cara. Anak-anak, sekarang diskusikanlah bersama ayah dan bunda. Yang pertama, apakah kamu sudah membiasakan diri untuk hidup sederhana? Yang kedua, berikan contoh hidup sederhana yang kamu lakukan di rumah. Yang ketiga, tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan hidup boros adalah saudara syaitan. Yang keempat,
Sebutkan manfaat hidup sederhana. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.